Di sini kami akan mempresentasikan mengenai salah satu dari 10 tipe inovasi, yaitu profit model. Baik, next. Selanjutnya, definisi dari inovasi sendiri merupakan sesuatu yang baru dan belum ada secara umum. Dan pengertian lainnya dari inovasi adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan, imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya. Dan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, pengertian inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, ataupun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan, penerapan praktis, dan konteks ilmu pengetahuan yang baru. Di sini kami juga mengambil contoh definisi inovasi dari dua orang, yaitu Stephen Robbins dan Everett M. Rogers. Menurut Stephen Robbins, sebuah ide atau gagasan baru yang mana diterapkan guna memperkasai dan memperbarui sebuah produk, proses, ataupun jasa yang telah ada sebelumnya. Dan menurut Everett M. Rogers, pengertian inovasi adalah ide, objek, gagasan, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai sebuah hal baru, baik oleh seseorang ataupun kelompok, untuk diaplikasikan atau diadopsi. Next. Inovasi secara umum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah ciri-ciri inovasi. Sebuah produk disebutkan mendapat inovasi apabila produk tersebut baru, terencana, khas, dan mempunyai tujuan. Lalu yang kedua adalah tujuan inovasi, yaitu meningkatkan kualitas, melebarkan jaringan, menciptakan pasar baru, dan menjadi pengganti dari produk sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah manfaat dari inovasi, yaitu memberikan solusi untuk memecahkan suatu masalah dan meningkatkan produktivitas perusahaan, lalu menghasilkan sesuatu yang unik. Selanjutnya, kita masuk ke profit model. Apa itu profit model? Bisa dibilang profit model adalah jenis inovasi yang sangat umum dan kebanyakan dipakai di perusahaan manapun untuk mendapatkan keuntungan, baik pada perusahaan yang besar yang sudah melalang buana maupun perusahaan yang baru merintis atau biasa disebut dengan startup. Dan pengertian dari profit model sendiri adalah prediksi keuangan yang berbasis dengan data, yaitu strategi untuk memperoleh keuntungan berdasarkan matriks dengan data-data yang sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah sales atau penjualan, di mana semakin tinggi penjualan maka akan berpengaruh juga dengan semakin tingginya profit yang akan didapatkan oleh suatu perusahaan. Lalu yang kedua adalah overhead cost, adalah biaya yang tidak terkait, yang secara tidak langsung masuk ke dalam produksi. Dan overhead cost ini terbagi menjadi 3, yaitu ada fixed overhead cost, ada variable overhead cost, dan juga semi variable overhead cost. Lalu yang selanjutnya adalah harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk, baik barang maupun jasa. Lalu yang selanjutnya adalah expenses atau pengeluaran perusahaan, dan juga liabilities atau kewajiban dari perusahaan. Selanjutnya. Lalu bagaimana caranya mendatangkan keuntungan? Yang pertama itu bisa dengan melakukan inovasi profit model yang berorientasi kepada pelanggan. Inovasi dalam profit model selalu mencari cara baru untuk mengubah peluang penawaran yang bagus menjadi keuntungan. Yang paling baik adalah memahami secara dalam kebutuhan pelanggan, di mana di sanalah terdapat peluang keuntungan dan pemasaran yang baru. Yang kedua bisa dengan menawarkan harga yang premium. Salah satu contoh dari inovasi dalam profit model adalah menerapkan harga premium, di mana perusahaan mencari cara untuk memberikan harga yang lebih dengan produk yang bernilai lebih juga dibandingkan dengan kompetitor lainnya, di mana pasar yang dituju memang menginginkan sebuah produk yang berkualitas dengan harga yang sepadan berapapun itu. Lalu bagaimana cara menemukan potensi inovasi profit model? Bentuknya dapat berupa pertanyaan yang dipakai untuk mencari sebuah inovasi dalam profit model.
Contohnya itu, apakah perusahaan menghasilkan uang dengan cara yang berbeda dari pesaing atau norma industri? Lalu, apakah margin secara signifikan lebih tinggi atau lebih rendah dari pesaing? Next slide, please. Selanjutnya, tipe-tipe profit model. Ada beberapa jenis profit model tergantung pada aktivitas yang dilakukan perusahaan dan bagaimana membebankan biaya untuk aktivitas tersebut. Yang pertama itu ada production atau model produksi. Model produksi ini melibatkan penciptaan produk atau jasa untuk dijual ke konsumen. Perusahaan akan membeli bahan baku untuk digunakan dalam proses produksi yang kemudian menambah nilai produk agar diperoleh produk jadi. Produk tersebut kemudian dijual langsung ke konsumen atau ke grosir atau pengecer yang kemudian menjual kembali produk tersebut ke konsumen. Contohnya seperti tour operator Tamarin Global yang menyediakan berbagai layanan seperti membuat paket wisata, reservasi hotel, transportasi, dan juga MICE. Yang menjual produknya ke segmen pasar B2B atau business to business, yang mana produknya dijual melalui travel agent lain, serta B2C atau business to customer, yang produknya dijual langsung ke konsumen atau tamunya. Yang kedua ada rental atau leasing. Model rental atau leasing ini meliputi hal-hal penyewaan seperti kendaraan bermotor, gedung, mesin, peralatan, tanah, perabot kantor, komputer, dan lain-lain. Seperti halnya pemilik dan penyewa mengadakan perjanjian di mana penyewa setuju untuk membayar biaya tertentu untuk menggunakan sementara properti dari yang dimiliki oleh pemilik. Setelah berakhirnya masa sewa, properti tersebut tidak akan digunakan lagi oleh penyewa dan akan kembali ke pemilik semula. Contohnya seperti White Horse, yang merupakan bagian dari Panorama Group, di mana mereka menyediakan jasa sewa armada bus pariwisata dan juga menjalankan manajemen pelayanan transportasi darat yang terintegrasi. Selanjutnya, selanjutnya, tipe mode profit yang ketiga adalah advertising atau periklanan. Dalam profit model ini, perusahaan berorientasi kepada penyediaan ruang iklan yang dalam memperoleh pendapatannya. Sebagaimana sebuah perusahaan membutuhkan marketing department yang berkaitan dengan cara perusahaan untuk menjangkau calon customer-nya, namun tidak semua perusahaan menguasai bidang pemasaran. Sebuah perusahaan bisa saja menggunakan jasa periklanan dari perusahaan lain. Sebagai contoh, terdapat beberapa agensi periklanan di Indonesia, misalnya Dentsu Indonesia, Next Digital, Ogilvy Indonesia, dan Narada Communications. Tipe model profit yang selanjutnya adalah commission atau komisi. Pada profit model ini, perusahaan menggunakan sistem komisi dalam pendapatannya. Dalam industri perjalanan wisata, misalnya, sistem komisi diterapkan oleh tour operator kepada travel agent dalam penjualan paket wisatanya. Contoh lainnya, sebuah travel agent menggunakan agent commission dalam confidential agent tarif sebagai keuntungan yang didapatnya dari harga jual paket wisata, harga flight, atau harga tiket lainnya yang mereka jual. Next slide, please. Ada beberapa komponen profit model yang menjadi kunci untuk bisnis bisa menjadi menguntungkan. Yang pertama, yang harus diperhatikan adalah komponen produksi dan operasional. Yang kedua adalah komponen penjualan dan pemasaran. Dan yang ketiga adalah komponen pengiriman barang dan jasa. Sebuah perusahaan mungkin saja perlu untuk mengubah profit model berdasarkan evaluasi penerapan profit model yang sudah dilangsungkan sebelumnya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.